Shalom, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mega Yohana Tora Rena Sogara. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 2 dari kelas 12C SMAS Santo Franciscus Xaverius. Pada video kali ini, saya akan membawakan khotbah atau renungan bagi teman-teman sekalian sesuai dengan tema yang telah diberikan, yaitu peran serta umat beragama dalam membangun bangsa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pada renungannya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, sehingga sampai pada detik ini, kami boleh merasakan kasih setia-Mu. Ya Bapa, sekarang kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah saya yang akan membawakan renungan ini, dan kiranya firman-Mu dapat berguna bagi saya dan orang lain. Ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan tema yang telah diberikan, saya mengambil judul khotbah ini, yaitu menjadi terang bagi dunia. Dan saya mengambil bacaan dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka terlihat perbuatanmu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kita akan merenungkan dari bacaan Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan ini, ada beberapa poin yang ditemukan dalam bacaan ini. Yang pertama adalah garam dunia. Yesus memulai perikop ini dengan mengatakan, "Kamu adalah garam dunia," pada ayatnya yang ke-13. Garam memiliki banyak fungsi, seperti memberikan rasa, mengawetkan, dan menjadi penambah selera. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk menjadi garam yang memberikan pengaruh positif, membawa rasa yang baik, dan menjaga dunia ini tetap memiliki nilai-nilai moral yang benar. Jika garam menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi. Misalnya saja ketika kita masak tanpa menambahkan garam, itu rasanya hambar sekali. Begitu juga dengan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap mempertahankan integritas dan prinsip kebenaran dalam hidup kita. Misalnya di lingkungan sekolah, ketika banyak orang mungkin melakukan kesalahan atau kejahatan kecil seperti menyontek, membohongi guru, dan sebagainya. Kita dipanggil untuk tetap menjadi garam yang mengawasi dan memberikan dampak positif. Kejujuran dan etika yang kita tunjukkan akan membawa rasa yang baik dan menjadi contoh bagi orang lain. Poin yang kedua, teman-teman, adalah terang dunia. Setelah berbicara tentang garam, Yesus melanjutkan dengan mengatakan, "Kamu adalah terang dunia," pada ayatnya yang ke-14. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang yang menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Terang kita tidak boleh disembunyikan, seperti pelita yang diletakkan di atas kaki dian. Terang kita itu harus terlihat oleh semua orang, agar
orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Tuhan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melihat seseorang yang mungkin terjatuh dalam kesulitan, kita bisa menunjukkan kasih dengan membantu mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian, atau memberi dukungan yang baik bagi mereka. Misalnya membantu teman yang mungkin susah untuk mengerti materi yang diberikan oleh guru, ataupun kita bisa membantu orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, yang biasa kita temui di luar, yang membutuhkan bantuan kita. Dengan cara ini kita menjadi terang yang menerangi kegelapan mereka, dan pada saat yang sama memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Poin yang ketiga, kota yang terletak di atas bukit. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menggambarkan kita sebagai kota yang terletak di atas bukit. Kota yang terletak di atas bukit itu tidak bisa disembunyikan. Itu jelas terlihat oleh semua orang di sekitarnya. Misalnya kalau di Ruteng itu ada Villaria. Villaria itu terletak di atas Konggang. Villaria itu bisa dilihat dari daerah manapun, misalnya dari Tenda, atau dari Pitak, atau dari Waso. Itu bisa kita lihat keberadaan Villaria tersebut, karena dia itu tinggi di atas. Karena Villaria itu terletak lumayan tinggi di atas, ini membuktikan bahwa kota yang terletak di bukit tidak bisa disembunyikan. Itu jelas terlihat oleh semua orang di sekitarnya, seperti Villaria tadi. Begitu juga hidup kita. Sebagai orang percaya, hidup kita harus memancarkan terang yang tidak bisa disembunyikan. Kita harus membiarkan terang Kristus bersinar dalam setiap aspek kehidupan kita. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita itu berada di tengah-tengah komunitas atau pertemanan yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Nah, di tengah-tengah mereka kita dipanggil untuk tetap hidup dengan nilai-nilai Kristiani, seperti kasih, kesabaran, dan juga pengampunan. Misalnya jika ada konflik atau terjadi perselisihan, kita berusaha mendamaikan, bukannya ikut memperburuk keadaan. Tindakan kita yang penuh kasih dan damai ini menjadi terang yang menunjukkan perbedaan Kristus dalam hidup kita. Poin yang berikut, pelita yang diletakkan di atas kaki Dian. Teman-teman yang terkasih, pada poin sebelumnya Yesus menegaskan bahwa kita tidak boleh menyembunyikan terang kita, tetapi harus meletakkannya di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang. Terang yang kita pancarkan seharusnya menjadi terang bagi semua orang di sekitar kita. Misalnya kita sebagai orang Kristen, kita bisa menjadi terang dalam lingkup keluarga dengan menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada bapa, mama, dan juga kakak adik. Bahkan ketika situasi sulit atau penuh tekanan, tindakan kita yang penuh dengan kesabaran dan pengorbanan akan menunjukkan cinta Kristus dalam keluarga kita dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Poin yang terakhir, terang yang memuliakan Tuhan. Yesus mengakhiri bagian ini dengan berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ayatnya yang ke-16. Tindakan baik kita seharusnya tidak hanya untuk kebaikan diri kita, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan harus membawa orang lain untuk melihat dan memuliakan Tuhan.
contoh yang paling sederhana, yaitu ketika kita membantu orang yang sedang menderita baik secara fisik maupun emosional. Ketika kita memberikan bantuan dengan tulus, kita bisa mengatakan bahwa kita melakukan ini karena kasih Tuhan yang menggerakkan hati kita. Dengan demikian, orang yang menerima bantuan akan melihat terang Tuhan dalam tindakan kita, dan pada gilirannya memuliakan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Sebagai garam, kita memberi rasa dan mengawetkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai terang, kita dipanggil untuk memancarkan kasih Kristus melalui perbuatan baik kita yang memuliakan Tuhan. Marilah sama-sama kita hidup dengan cara yang memancarkan terang Kristus, menjadi contoh bagi orang lain, dan melalui perbuatan baik kita, banyak orang datang untuk memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Baik teman-teman, itulah dia renungan singkat yang dapat saya berikan bagi teman-teman semuanya. Semoga renungan yang saya berikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.